diberikan panca indera, diberikan kenikmatan sehat, otak bisa berpikir, panca indera bisa berfungsi, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, gak mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dia berbuat baik. Yang gak bermana perbuatan baiknya, karena tidak ada pengakuan terhadap pencipta alam semesta yang sudah memberikan dia nikmat itu. Gak tahu diri. Kenapa Anda mengabaikan iman yang sangat penting itu? Sementara iman itu adalah bentuk kejujuran kita terhadap Sang Maha Pencipta yang sudah memberi kita nikmat. Kalau itu dihilangkan, amalan kita menjadi tidak bermakna pada akhirnya. Jadi agama kita sama-sama mementingkan pentingnya iman sekaligus amal soleh. Tidak benar kalau dalam Islam yang dipentingkan hanyalah iman. Al-Quran sendiri, lihat dalam banyak ayatnya selalu menyandingkan keimanan dan amal saleh. Pertanyaan anak zaman sekarang kayak gitu tuh. Pertanyaan anak zaman sekarang kayak begitu. Mana kata yang lebih penting? Beriman, menjadi muslim tapi jahat, atau jadi non muslim tapi baik? Pernah saya ditanya kayak begitu. Kan mentang-mentang mereka udah beriman, semaunya aja berbuat. Kan yang penting iman doang katanya dalam agama kamu. Gimana ya jawabnya? Gimana dong kalau ada orang bilang kayak begitu? Iya juga nih, orang Islam nih mentingin iman doang, amalannya mah nggak penting. Yang penting iman aja katanya. Pantesan ada teroris-teroris itu tuh. Ada teroris-teroris, mereka kan beriman. Amalan kan udah belakangan tadi ampuni Tuhan. Itu jawaban harus hati-hati Pak. Kita dikasih pertanyaan kayak begitu, jawabannya harus hati-hati. Saya pernah ditanya tuh, untung saya selamat dengan jawaban saya. Di satu podcast itu followersnya agak banyak, jutaan. Kalau saya kepleset jawaban, orang pasti itu akan menstigma, Islam itu ternyata benar. Cuma mentingin iman doang. Gak penting amalannya mah, gitu kan? Tapi kalau jawabannya yang kedua, yang penting mah jadi non muslim gak apa-apa, yang penting beramal baik. Salah juga. Gimana jawaban yang benar? Saya ingin berikan ilustrasi sederhana. Meskipun ini gak sepenuhnya tepat 100%. Lihat, Bapak kalau jadi atasan punya karyawan. Sebagian karyawan itu orangnya kalau disuruh nurut, kalau dikasih tugas dia tunaikan tugasnya. Jadi karyawan yang taat lah, berbuat baik tuh di kantor Bapak. Tapi ada satu karyawan, dia kalau bersih kemauan dia sendiri. Bersihin barang, bersihin lantai, nyapu, bersihin ini, bersihin itu. Melakukan hal yang positif di tempat kerjanya itu. Tapi ada satu hal, dia nggak ngakui Bapak sebagai atasan, kurang ajar sama Bapak. Bapak atasan nih, ada orang berbuat baik di tempat kita, tapi tidak menghormati bahkan kurang ajar kepada kita. Kira-kira, ini mah kira-kira aja. Ini contoh paling sederhana untuk menyederhanakan apa yang mau saya jawab nanti. Kalau ada tipe-tipe orang kayak begitu, kita kasih dia makan, kita kasih dia tempat tinggal, dia melakukan hal-hal yang baik di tempatnya, tapi dia nggak ngakui kita, nggak mengakui pemberian itu dari kita, nggak mengakui kita sebagai atasan, bahkan kurang ajar. Kira-kira Pak, perbuatan dia itu bermakna apa enggak? Kan itu kurang ajar luar biasa. Kalau nggak mengakui, pengakuan itu kalau nggak ada itu kan jadi meaningless, jadi nggak bermakna. Nah, dalam kehidupan kita ini beramal dan beriman itu kira-kira kalau mau disederhanakan kira-kira begitu. Mau iman ataupun amal itu sama-sama penting. Seandainya ada orang beriman, ada orang beramal baik, tapi nggak beriman kepada Tuhan, Anda jangan lupakan itu ketidakberimanan dia kepada Tuhan itu kedurhakaan yang luar biasa, ya kan? Kurang ajar sekali. Bisa bergerak, nggak mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dia berbuat baik.
Yang gak bermana perbuatan baiknya karena tidak ada pengakuan terhadap pencipta alam semesta yang sudah memberikan dia nikmat itu. Gak tahu diri. Ya, tapi kan masih mending. Ya iya, kalau dari sisi moral mah iya masih mending orang non muslim baik daripada non muslim, daripada muslim yang jahat itu. Betul, dari sisi moral menurut sudut pandang kita. Menurut sudut pandang kita. Tapi kan kita mandang gak bisa begitu. Harus memandang secara keseluruhan. Kenapa Anda mengabaikan iman yang sangat penting itu? Sementara iman itu adalah bentuk kejujuran kita terhadap Sang Maha Pencipta yang sudah memberi kita nikmat. Kalau itu dihilangkan, ya amalan kita menjadi tidak bermakna pada akhirnya. Sebaliknya Pak, nih lihat tuh. Saya tadi baca ayat Al-Quran. Kalau Bapak baca ayat Al-Quran, seringkali Al-Quran itu ketika menggambarkan keimanan diiringi dengan amal soleh, betul gak? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu itu walladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi agama kita sama-sama mementingkan pentingnya iman sekaligus amal soleh. Tidak benar kalau dalam Islam yang dipentingkan hanyalah iman. Al-Quran sendiri lihat dalam banyak ayatnya selalu menyandingkan keimanan dan amal soleh. Saya sering bilang amal soleh itu tidak selamanya berbentuk ritual, sholat, pegang tasbih, membaca Al-Quranul Karim, semua pekerjaan soleh. Mana soleh? Saluha yasluh. Yasluh itu artinya sesuatu cocok. Makanya ada ungkapan al-Islam solih likulli zaman wa makan. Islam itu cocok untuk setiap waktu dan tempat. Artinya semua amal perbuatan, perhatikan nih, semua amal perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang cocok dengan makom dan posisi Anda sekarang, itu namanya amal soleh. Mahasiswa, aduh, marah-marah begini. Mahasiswa kalau pergi ke kampus, pagi-pagi pergi ke kampus ngerjain tugas dosen, itu amal soleh atau bukan? Kenapa itu disebut amal soleh? Karena itu sesuai dengan makom Anda sekarang, tugasnya belajar. Kalau Anda ditugaskan sebagai pelajar, malah pergi berbisnis, nyari duit, disuruh nyari ilmu malah nyari duit. Nyari duitnya itu jadi amal soleh apa bukan? Bukan, itu bukan amal soleh. Anda sudah menyimpang dari perbuatan soleh. Waktu jadi suami diwajibkan mencari nafkah. Di saat kita punya kewajiban mencari nafkah, malah berzikir seharian di masjid, meninggalkan anak istri kelaparan. Kelihatannya itu amal soleh, betul nggak? Ritual mengingat Allah. Nggak, dalam pandangan agama Anda berbuat zolim. Itu kezoliman tanpa Anda sadari. Anda sedang bermaksiat di dalam masjid. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta dari diri Anda. Yang Tuhan minta dari diri Anda itu pergi ke pabrik, kerjain tugas atasan Anda, dapat gaji, kasih ke anak, kasih ke istri. Ngomong-ngomong, nafkah yang kita kasih ke istri itu pahalanya besar, Pak. Nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, dibandingkan dengan uang yang kita sedekahkan ke masjid, itu pahalanya lebih besar. Nafkah yang kita berikan kepada keluarga, ibu-ibu, saya berikan hadis yang bikin ibu senang ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau infakkan untuk bersedekah kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, untuk anak istri. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya dibanding yang tadi semua itu, di jalan Allah, memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin, termasuk bersedekah ke masjid, menyantuni anak yatim. Kalau dibandingkan pahalanya, itu lebih besar pahala menginfakkan harta kepada keluarga. Ibadah bukan, ibadah. Amal soleh bukan pergi ke pabrik, pergi ke sawah,
nge-Grab, naik Gojek. Ibadah bukan ibadah. Fisabilillah bukan fisabilillah. Justru Anda fisabili syaiton. Kalau diminta menafkahi keluarga sementara seharian duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang Anda punya. Itu sabilus syaiton. Setan menipu kita kadang-kadang dengan amal yang terlihat baik padahal di baliknya adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik beragama. Jangan hanya pahami ibadah dan amal soleh melaksanakan ajaran Islam itu hanya ada di dalam masjid, di balik surau-surau dengan membaca Al-Qur'an saja, tidak. Baik, saya ingin kembali kepada persoalan tadi karena ini sering sekali suka orang persoalkan. Islam itu bagaimana? Yang penting itu beriman? Enggak. Islam itu mementingkan keduanya. Beriman sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kehidupan dan nikmat. Beramal soleh sebagai wujud pembuktian atas keimanan kita. Paham? Sama-sama penting, gak bisa dipisah. Itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama, gak bisa dipisah. Anda beriman harus menyempurnakan iman Anda dengan amal soleh. Anda beramal soleh, amal itu hanya akan bernilai kalau di baliknya ada prinsip keimanan kepada Allah, kepada para rasulnya, dan kepada segala turunan di balik kedua keimanan itu, kepada surga, kepada neraka, kepada malaikat, kepada hal-hal gaib dan seterusnya. Baru kita bisa menjalankan agama secara paripurna.